Roni Darmawansyah Aldo, salah satu dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan salah satu materi ajar sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengajaran dalam sistem PDD UKT PT yang merupakan salah satu dari syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Di program studi Kesehatan Masyarakat, saya bertanggung jawab sebagai anggota tim pengampu mata kuliah Epidemiologi Dasar dengan kode mata kuliah 05015017. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep fundamental dalam epidemiologi sebagai landasan penting dalam ilmu kesehatan masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar epidemiologi dalam menganalisis permasalahan kesehatan masyarakat secara sistematis dan berbasis data ilmiah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan diantaranya 1. Menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar epidemiologi secara mendalam. 2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar epidemiologi dalam kegiatan screening, investigasi, dan surveillance terhadap masalah kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami batasan dan ruang lingkup epidemiologi, konsep penyebab masalah kesehatan, riwayat alamiah penyakit dan upaya pencegahannya, ukuran frekuensi, asosiasi, dan ukuran dampak epidemiologi, konsep standarisasi, desain studi epidemiologi, screening atau penapisan, surveillance, serta investigasi wabah. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian dan analisis terhadap situasi atau permasalahan kesehatan masyarakat melalui penerapan berbagai desain studi seperti deskriptif, desain studi eksperimental, desain studi kohort, desain studi kasus kontrol, dan desain studi potong lintang. Adapun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini mencakup 1. Batasan dan ruang lingkup epidemiologi. 2. Konsep penyebab masalah kesehatan. 3. Riwayat alamiah dan pencegahan penyakit. 4. Ukuran frekuensi, ukuran asosiasi, dan ukuran dampak epidemiologi. 5. Konsep standarisasi. 6. Desain studi epidemiologi. 7. Penerapan studi deskriptif, eksperimental, kohort, kasus kontrol, dan potong lintang. 8. Surveillance dan investigasi wabah. 9. Screening atau penapisan. Materi dikembangkan berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan seperti buku ajar, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik terkini yang mendukung pengembangan keilmuan epidemiologi. Adapun strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan kerja kelompok dengan sistem project based learning. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang pertama sinkronus, yakni melalui pertemuan tatap muka secara interaktif. Yang kedua asinkronus, yakni pembelajaran mandiri menggunakan Learning Management System Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang dikenal dengan istilah Online Learning UHAMKA. Proses pembelajaran pada mata kuliah Epidemiologi Dasar ini berlangsung selama 16 sesi yang terdiri atas 14 sesi pembelajaran inti atau materi, 1 sesi ujian tengah semester, 1 sesi ujian akhir semester. Penilaian dan evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, keaktifan mahasiswa sebesar 5%, yang kedua, kuis dan tugas sebesar 20%, yang ketiga, UTS sebesar 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester sebesar 45%. Secara khusus, dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan sesi ke-14 dan akan disampaikan melalui pendekatan tatap muka. Materi yang dibahas adalah surveillance dan investigasi wabah dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip dasar surveillance epidemiologi. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan surveillance.
Yang ketiga, prinsip umum dalam investigasi wabah. Dan yang terakhir, langkah-langkah sistematis dalam proses investigasi wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan sesi kita dan kita akan membahas terkait surveillance puskesmas dan investigasi wabah. Sudah pernah dengar apa itu surveillance? Belum? Belum. Oke, nanti kita akan lihat terkait apa itu surveillance dan apa itu investigasi wabah. Oke, dua poin ini yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan tilawah yang akan disampaikan oleh teman Anda. Siapa, Dewi? Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Oke, terima kasih atas bacaan tilawahnya. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita terkait surveillance dan investigasi wabah, saya coba mereview pemahaman teman-teman sekalian terkait materi kita di pekan kemarin. Kita kemarin bahasnya tentang desain apa, masih ingat? Desain prosesional dan kontrol. Ada yang bisa membantu saya? Apa sih yang menjadi ciri daripada desain prosesional ini? Ada yang bisa? Dari aspek waktu dilakukannya bagaimana kalau prosesional? Bersamaan atau melihat ke belakang? Pengumpulan datanya? Bersamaan. Jadi proseksional ini nama lainnya bahasa Indonesia adalah studi potong lintang. Artinya bahwa antara kelompok terpapar dan tidak terpapar dan faktor risikonya itu dilakukan secara bersamaan tanpa mengetahui bahwa dia sakit atau tidak sakit, dia terpapar atau tidak terpapar. Oke. Selanjutnya yang kedua ada desain kasus kontrol. Nah, kalau desain kasus kontrol, bagaimana cara penerapannya di lapangan? Kita melihatnya kemana? Ke belakang. Jadi kita mencari tahu kelompok kasusnya terlebih dahulu, siapa yang sakit. Selanjutnya kita mencari tahu faktor resikonya. Oke, bisa dipahami? Kalau proseksional, kita tidak tahu siapa yang sakit, kita tidak tahu siapa yang berisiko. Tapi pada penelitian kasus kontrol kita melihat siapa yang menderita, selanjutnya kita telusuri faktor resikonya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita juga melihat bahwa selain menghitung nilai hubungan dengan menggunakan value-nya, pada penelitian proseksional nilai apa yang bisa kita lihat? PR. Oke. Ini juga jadi penting karena kita akan melihat bagaimana besarnya risiko paparan terhadap terjadinya penyakit. Kalau case control kemarin OR, odds ratio, yang rumusnya adalah AD per BC. A kali D dibagi dengan B kali C. Sehingga nanti kita akan dapatkan angkanya, misalnya orang yang merokok 3 kali berisiko untuk menderita kanker paru. Seperti itu. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan terkait dua desain ini sebelum kita masuk ke fokus kita hari ini? Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang surveillance puskesmas dan investigasi wabah. Nah, apa itu surveillance puskesmas? Pernah dengar surveillance puskesmas? Belum pernah? Kira-kira teman-teman pernah mendengar kata survei nggak? Apakah sama antara survei dan surveillance?
Yang sama angkat tangan. Yang beda? Semuanya sama. Oke, sebentar kita coba lihat perbedaannya. Jadi, surveillance secara definisi artinya adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko, yang dimana dilakukan kegiatan pengumpulan data, diolah, dianalisis, diinterpretasi sampai dengan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan perubahan. Kalau kita belajar kemarin di sesi yang pertama tentang definisi epidemiologi, epidemiologi itu untuk pencegahan dan penanggulangan. Maka dengan belajar surveillance resma secara tidak langsung kita akan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Maka kata kuncinya di situ adalah surveillance itu dilakukan secara terus-menerus dan harus sistematis. Apanya sistematis? Mulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan tahap tindak lanjut daripada masalah yang ditemukan di masyarakat. Nah, sementara kalau kita bicara survei, pernah dengar tentang survei riset kesehatan dasar, Riskesdas? Pernah? Dia dilakukan terus-menerus atau ada selang waktu? Selang waktu. Sehingga perbedaan mendasar antara surveillance dan survei, surveillance dilakukan secara terus-menerus, sementara survei tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada jeda waktunya. Biasanya misalnya 3 tahun sekali, 3 tahun sekali. Jadi dalam 3 tahun itu dilakukan sekali survei. Selanjutnya dilakukan lagi pada 3 tahun berikutnya. Apalagi contohnya selain Riskesdas? Sensus, pernah dengar? Berapa kali? 5 kali. Setiap 5 tahun. 1 kali dalam 5 tahun. Nah, itu perbedaan mendasar antara survei dan surveillance. Dari konsep tadi kemudian dikembangkan tujuan surveillance. Jadi tujuan surveillance itu adalah mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan yang meliputi yang pertama adalah gambaran kesehatan, masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang. Itu saya pikir jelas. Yang kedua diketahuinya determinan. Determinan itu apa? Faktor resiko. Jadi orang menderita COVID-19, faktor resikonya apa? Gara-gara nggak menggunakan masker, nggak mencuci tangan, nggak apa lagi? Menjaga jarak. Nah, diketahuinya faktor resiko. Maka keluarlah kebijakan untuk kita harus menggunakan masker. Nggak boleh beraktivitas di tempat umum supaya bisa menjaga jarak. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan surveillance. Selanjutnya diketahuinya faktor risiko dan penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan tersebut. Ya, tentu jelas karena dengan adanya gejala yang kita alami, kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah batuk yang kita alami karena penyakit lain atau karena COVID. Maka diketahuilah faktor penyebab dari penyakit yang kita derita. Nah, selanjutnya surveillance ini tentunya punya manfaat teman-teman sekalian, di mana kita bisa gunakan untuk perencanaan, untuk implementasi dan juga untuk evaluasi. Jadi kita rencanakan dengan data yang ada. Kalau datanya tinggi berarti harus ada intervensi. Kalau datanya rendah berarti kita pertahankan intervensi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita bisa implementasikan dan kita evaluasi. Itu tadi saya katakan ya. Kalau datanya menurun berarti intervensinya berhasil atau tidak? Berhasil. Berarti ini kemudian bisa kita pertahankan di periode yang akan datang. Nah, ada beberapa kegunaan surveillance teman-teman sekalian. Yang pertama mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah. Jadi kalau kurva epidemiologinya menunjukkan peningkatan, kira-kira data di lapangan gimana? Masalahnya besar atau tidak? Besar. Maka kalau pengamatannya kita lakukan terus-menerus, kurvanya menunjukkan peningkatan kasus, maka kita bisa memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan kasus penyakit. Jadi itu salah satu kegunaan surveillance. Mendeteksi serta memprediksi adanya KLB. KLB itu apa? Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya menentukan program penanggulangan wabah. Nah, sama kayak COVID kemarin, kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, itu karena adanya data surveillance.
Selanjutnya memperkirakan dampak program. Apakah tepat dengan menggunakan masker ini? Apakah tepat dengan menjaga jarak dalam menurunkan kasus COVID? Ini yang bisa kita lihat dari memperkirakan dampak program. Yang kelima, mengevaluasi program penanggulangan seperti yang saya katakan tadi. Kalau baik ya kita pertahankan, kalau buruk berarti kita cari alternatif intervensi yang lain. Mempermudah perencanaan program, dan yang terakhir adalah mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Saya pikir ini jelas. Oke, sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi teman-teman sekalian? Jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya teman-teman sekalian, surveillance itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan surveillance aktif, ada yang disebut dengan surveillance pasif. Aktif itu adalah ketika petugas mengunjungi masyarakat. Dulu ada yang pakai yang robot istilahnya ya. Itu adalah mereka mencoba melakukan surveillance aktif, mencari tahu siapa saja yang menderita COVID. Selanjutnya ada yang surveillance pasif. Siapa itu surveillance pasif? Bagaimana teknisnya? Petugas yang ke lapangan atau masyarakat yang ke puskesmas? Masyarakat yang ke puskesmas. Dia berkunjung ke puskesmas melaporkan bahwa dia memiliki gejala tertentu. Ternyata gejalanya menyerupai COVID, diperiksa ternyata dia COVID, maka masuklah sebagai data penderita COVID. Surveillance masuk menjadi data surveillance. Jadi dikatakan sebagai surveillance pasif. Kalau surveillance aktif, ada yang menderita, petugas melakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata didapatkan kasusnya, ternyata ada anggota keluarganya lain yang juga menderita. Itu disebut dengan surveillance aktif. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam surveillance juga ada yang disebut dengan pengumpulan data. Jadi apalagi tadi ketika surveillance aktif, maka ada beberapa data yang kita perlu kumpulkan di situ. Yang pertama adalah data terkait umur, jenis kelamin, pekerjaan, suku, yang tujuannya adalah untuk mengetahui siapa sih populasi berisikonya. Jadi misalnya kita ambil data umur, oh ternyata populasi berisikonya lebih banyak kelompok remaja. Maka kalau ini menanggulangi COVID, apa yang harus dilakukan pada kelompok remaja ini? Oh, karena sering nongkrong misalnya, maka tempat-tempat nongkrong itu kalau bisa ditutup sementara. Atau kalaupun buka harus berjarak. Nah, ini hubungannya dengan intervensi. Selanjutnya, dalam pengambilan data juga tujuan yang kedua mengetahui jenis agent dan karakteristiknya. Jadi bayangkan kalau kita kumpulkan orang yang tadi mengalami gejala batuk, kita sudah kumpulkan datanya, maka kita akan periksa dia batuknya karena apa? Apakah karena TB, COVID, atau ISPA? Maka bisa kita ketahui oh dia karena COVID-19. Yang ketiga mengetahui reservoir. Reservoir ini apa? Reservoir ini apa? Wadah tempat berkembang biaknya agent. Oke? Jadi wadah ini bisa benda, bisa manusia. Jadi dia bisa menjadi tempat berkembang biaknya agent. Kalau pada COVID-19 ya tentu adalah manusia, karena kita bisa tertular karena dari orang yang lain yang kemudian batuk. Selanjutnya mengetahui penyebab transmisinya. Bagaimana cara masuknya? Apakah melalui bersin, batuk, atau cara yang lain? Dan yang kelima adalah tujuannya untuk mencatat kejadian penyakitnya, kapan dia menderita. Makanya jangan heran kemudian Anda ditanya mulai kapan batuknya. Nah itu tujuannya adalah untuk pengambilan data untuk kepentingan surveillance. Selanjutnya datanya kemudian diolah. Jadi datanya tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga kita olah. Nah dalam proses pengolahan itu kita harus melihat kelengkapan datanya seperti apa. Alamatnya, domisilinya sampai RT, RW, kelurahan. Jadi kita lihat semuanya, umurnya berapa tahun supaya bisa pas ketika kebijakannya. Bayangkan kalau dia nggak ada alamatnya, bisa nggak kita intervensi? Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana kejadiannya. Maka perlu data alamat, tempat tinggal secara lengkap. Umurnya, bisa saja nanti kita penyuluhannya pada orang lansia, kelompok lansia, ternyata kejadiannya pada remaja. Jadi itu perlu. Selanjutnya datanya diolah secara manual atau sistem komputer. Kalau manual biasanya menggunakan tabel manual, kalau komputer biasanya ada data-data statistik. Jadi kalau kita berkunjung ke puskesmas biasanya ada data grafik di situ.
Itu yang namanya menggunakan komputerisasi. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Nah, nanti disajikan tadi ya dalam bentuk grafik, tabel, ataupun juga peta yang kemudian didiseminasikan kepada masyarakat. Itulah yang kita dapatkan tadi setiap jam 4 sore waktu COVID-19 terjadi. Jadi bentuknya kan tabel ya, warna kuning waktu itu ya. Kita dapatkan informasinya dari juru bicara pemerintah terkait perkembangan kasus COVID-19. Selanjutnya teman-teman sekalian, surveillance itu sebenarnya luas, mencakup surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular, surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra, dan surveillance masalah kesehatan. Kalau penyakit menular contohnya penyakit apa? COVID tadi bisa ya? Penyakit tidak menular, diabetes mellitus, makanya di pos bidu sering kan? Selanjutnya kesehatan lingkungan apa contohnya? Ada yang pernah melihat tempat isi ulang air galon? Itu biasanya disurveillance tuh rutin oleh petugas, melihat apakah aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya juga surveillance masalah kesehatan. Nah ini juga kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya masalah gizi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah surveillance epidemiologi kesehatan matra. Ini terkait dengan, Anda pernah lihat kesehatan haji? Sebelum pergi sampai pulang itu diamati. Siapa yang sakit sebelum pergi dia harus divaksin terlebih dahulu, pulang juga harus sehat. Oke, jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Bisa dibedakan tadi ya antara survei dan surveillance. Oke, jika jelas kita akan lihat terkait tujuan pembelajaran kita yang kedua, yakni terkait wabah atau investigasi wabah. Apa itu wabah menurut yang teman-teman pahami? Penyakit menular, oke. Persebaran penyakit, oke. Bencana, oke. Jadi wabah itu adalah terjadinya peningkatan penyakit yang melebihi jumlah kasus biasanya. Jadi yang biasanya misalnya hanya 5 kasus tiba-tiba melonjak menjadi 100 kasus, maka itu adalah wabah. Maka untuk lebih jelasnya kita lihat definisi wabah di sini. Wabah adalah penyakit menular yang terjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah luas. Ini masih secara umum. Selanjutnya ada definisi yang lain, misalnya dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat, kata kuncinya itu meningkat, secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim. Jadi kalau biasanya hanya 5 kasus, meningkat jadi 50 kasus, berarti terjadi peningkatan kasus di situ. Ini di mana saja? Selanjutnya verifikasi diagnosis. Betul nggak dia batuk itu karena COVID? Jangan-jangan dia batuk bukan karena COVID, maka harus kita verifikasi. Buat definisi kasusnya, oh yang dikatakan dia wabah COVID ketika dia batuknya disertai dengan misalnya gejala lain. Apa contoh gejala lainnya? Demam, kesulitan dalam menggunakan penciuman ya, rasanya. Selanjutnya kita bisa mencari kasus secara sistematis dan buat dari listingnya. Yang keenam, kita lakukan analisis deskriptif dan buat hipotesisnya. Oh sepertinya karena faktor nggak menggunakan masker nih. Oh sepertinya karena faktor nggak menjaga jarak. Maka kita lakukan studi lanjutan dan selanjutnya kita lakukan tindakan pengendalian. Kalau sudah dikendalikan, kemudian kita komunikasikan temuannya ke masyarakat. Itulah yang dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap jam 4 biasanya akan disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir kaitannya dengan surveillance adalah kita tetap harus mempertahankan surveillance tadi. Jangan sampai COVID-nya sudah berakhir, surveillance-nya juga berakhir. Nah ini yang keliru. Jadi harus tetap dipertahankan, diamati secara terus. Prosesnya tadi yang mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi itu juga harus tetap dilakukan. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi. Silakan. Apa saja hal yang bisa termasuk dalam surveillance khususnya kayak apakah khusus untuk penyakit yang sering terjadi atau tidak pernah terjadi, atau ada hal lain yang bisa digunakan menggunakan surveillance ini?
Oke. Kalau kita bicara tentang surveillance, maka kita kembali ke slide awal teman-teman sekalian, bahwa surveillance itu mencakup bukan hanya penyakit, tapi juga masalah kesehatan yang lain. Jadi ada masalah kesehatan yang maka kalau tadi saya menyinggung tentang masalah kesehatan matra, tentang haji di situ, itu juga di surveillance. Jadi tidak hanya terfokus pada penyakit. Jadi bisa semua hal di situ. Bahkan kalau teman-teman secara sederhana, misalnya Anda lewat jalan tol, pernah lewat jalan tol di sini? Anda melihat di jalan tol itu ada data kematian, angka kecelakaan, itu adalah hasil surveillance, pengamatan. Bayangkan kalau itu tidak disampaikan, apa dampaknya? Banyak orang yang mungkin akan melanggar lalu lintas di situ karena tidak ada peringatan, tidak ada proses diseminasi informasi yang disampaikan oleh petugas jalan tol. Jadi itu adalah bagian daripada surveillance. Bisa dipahami yang bertanya? Ada lagi teman-teman? Jelas? Oke, silakan. Satu lagi mungkin ya. Oke. Terus hari ini kita bahas tentang kolaborasinya dari dua materi ini kan sama-sama kita tuh mengumpulkan data ya. Oke. Kita tuh memantau kasus itu ada kolaborasinya kayak dari supaya itu bisa kontrol atau apa. Oke. Desain penelitian itu bisa kita gunakan untuk melakukan tahap ini di investigasi wabah pada tahap analisis data. Ini studi lanjutan atau juga analisis deskriptif. Proseksional itu kan ada yang deskriptif. Jadi kita bisa menggunakan itu atau juga studi lanjutan dengan menggunakan proseksional ataupun case control. Jadi itu bisa kita gunakan untuk memperkuat, menjawab hipotesis tadi. Apakah benar penggunaan masker? Apakah benar penggunaan masker dan tadi menjaga jarak sebagai faktor resiko? Jelas ya? Oke, saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk sesi kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pengantar mata kuliah epidemiologi dasar yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.